Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Ali Azura Subaktiani. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami yang sudah kami lakukan langsung ke salah satu UMKM lokal yang ada di Indramayu, yaitu Siwang Nona Charity. Jadi, buat yang belum familiar, Siwang itu sendiri merupakan produk olahan sambal kering yang dibuat dari perpaduan antara bawang merah goreng dan juga terasi. Dan sekarang Siwang sudah mulai banyak dikenal sama masyarakat karena rasanya yang unik. Nah, karena hal itu kami tertarik buat melihat lebih dalam lagi gimana sih mereka ngejalanin usahanya, mulai dari kualitas produknya, desain kemasan dan produknya, sampai ke cara mereka nyusun tata letak atau layout tokonya itu sendiri. Oke, di presentasi kali ini kita bakal bahas beberapa poin utama, mulai dari desain produk. Yang pertama itu bagaimana desain produk bisa berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua, itu peran teknologi dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan. Terus juga soal hubungan antara kebutuhan konsumen dan aspek teknis produk yang mereka punya. Lalu lanjut dari segi kualitas produk, di mana kami analisis kenapa Siwang Nona Charity ini bisa gagal diproduksi dan juga fase manakah siklus hidup produk mereka saat ini. Dan yang terakhir, kita bahas soal tata letak toko yang ternyata tidak sekedar mengatur barang saja, tetapi juga bisa berdampak ke pengalaman belanja pelanggan serta efisiensi kerja di toko mereka. Nah, itu dia gambaran awal dari apa yang bakal kita bahas kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk ke pembahasan berikutnya. Halo, saya Nadia Sabrina. Di sini saya mau jelasin profil usaha dan lokasi usaha Nona Charity. Yang pertama-tama, aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau Nona Charity ini adalah usaha makanan yang berlokasi strategis di Desa Bulak, Blok Pasar, yang memiliki beberapa agen. Banyak di antara kalian yang belum tahu siapa sih pemilik Nona Charity, di mana sih Nona Charity didirikan, dan kapan sih Nona Charity didirikan ini. Nah, pemilik Nona Charity adalah Ibu Fariha dan Bapak Agung. Pertama kali didirikan pada tahun 2018, yang tokonya bertempat di Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Untuk pertama kali banget, kalau Nona Charity ini dari pemotongan bawang, terus dari penggorengan bawang, dari pengemasan produknya, semua dilakukan di Kecamatan Sliyeg ini. Terus untuk lokasi cabang di Jatibarang, itu lokasinya tuh strategis banget karena berdekatan dengan pasar, dekat dengan hotel, dekat dengan stasiun, itu tuh dekat dengan pabrik juga, jadi tuh bikin memudahkan dalam proses distribusi bahan baku dan juga produknya. Untuk yang jasa ekspedisi di Jatibarang juga banyak banget, dan itu tuh bikin kelancaran operasional lebih meningkat. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih strategi pertahanan Nona Charity di tengah persaingan. Meskipun persaingan di pasar produk serupa cukup tinggi, terutama dari merek lokal lainnya, Nona Charity ini mampu bertahan dan tumbuh karena konsistensi dalam menjaga cita rasa produk dan kualitas produknya, serta layanan Nona Charity yang terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian, strategi pemasarannya juga yang tepat sasaran, ini termasuk pendekatan personal ke pelanggan tetap dan loyal. Salah satu kebijakan Nona Charity adalah penetapan harga yang neto. Artinya, tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk harga-harganya seperti yang di pasar tradisional. Nah, hal ini ditunjukkan agar penetapan harga lebih konsisten dan profesional. Namun, untuk pembelian dalam jumlah besar, diskon atau potongan harga dapat diberikan sebagai insentif. Kenalkan, nama saya Muhammad Zikir Lamsumbara. Saya akan menjelaskan tentang ekspansi dan sistem distribusi. Meskipun saat ini belum membuka cabang di luar daerah secara langsung, Nona Charity telah menjalankan sistem distribusi berbasis kemitraan dengan agen dan reseller yang tersebar, bahkan hingga ke luar negeri.
Produk Nona Sariti telah menembus pasar internasional seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia berkat peran tenaga kerja Indonesia atau TKI yang menjadi konsumen sekaligus promotor informal di negara tempat mereka bekerja. Jika di masa depan membuka cabang resmi di perusahaan, berencana menerapkan sistem penggajian berdasarkan kinerja atau volume penjualan guna menjaga efisiensi dan mendorong produktivitas pegawai. Sistem penggajian di pabrik produksi, pekerja digaji berdasarkan hasil produksi, artinya semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin besar pula penghasilan yang diterima. Sedangkan di cabang atau toko, karyawan digaji secara bulanan dengan nominal mendekati upah minimum rewinal atau UMR dan bisa lebih tinggi jika berhasil mencapai atau melebihi target penjualan. Saat ini target penjualan bulanan ditetapkan sebesar 1 miliar yang menjadi indikator utama dalam menilai performa usaha dan efektivitas strategi penjualan. Aset ruko dan operasional harian Nona Sariti. Untuk menjalankan kegiatan usaha, Nona Sariti menyewa 2 ruko masing-masing digunakan sebagai kafe dan sebagai outlet jajan. Biaya sewa tahunan untuk 2 tempat tersebut adalah sebesar 45 juta rupiah. Cabang utama usaha berada di Jatibarang, yang menjadi pusat pengambilan produk oleh agen dan reseller. Sementara itu, pabrik produksi terletak di Sleman yang menjadi tempat utama pemrosesan bahan mentah menjadi siap jual. Dalam operasional harian, penjualan di cabang Jatibarang berkisaran 10-15 bal per hari, dengan 1 bal berisi 65 buah produk, yang menunjukkan permintaan pasar stabil dan tinggi. Produksi dimulai sejak pagi sampai malam hari. Produk-produk kemudian dikirim ke toko dijual pada siang hari. Selanjutnya, kualitas produk dan produksi. Faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan produksi adalah kondisi cuaca, terutama yang mempengaruhi panen bawang di Majalengka, seperti naiknya harga bawang secara drastis, ukuran atau kualitas bawang yang kecil dan kurang layak. Produk sangat beragam, namun tetap mengandalkan Siwang sebagai unggulan. Untuk segmen konsumen usia lanjut, produk makanan jadul atau tradisional masih memiliki tempat tersendiri dan menjadi pilihan favorit. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kontrol kualitas dan bahan baku. Nah, yang pertama, UMKM Siwang Nona Sariti ini mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam menjaga kualitas produknya. Mereka nggak asal pilih bahan, terutama untuk bawangnya. Mereka pakai jenis bawang dari Sumeneb yang dikenal punya cita rasa yang lebih kuat dan teksturnya pun lebih renyah dibandingkan bawang lokal biasa lainnya. Dan untuk yang kedua, untuk menjaga ketersediaan bahan, usaha ini bekerja sama dengan 2 pemasok. Yang satu berfungsi sebagai pemasok utama dan satu lagi sebagai cadangan. Apabila salah satu dari pemasok ini terjadi kendala atau adanya gangguan pasokan, tujuannya itu untuk menjaga kestabilan pasokan dan kelancaran produksi, bukan hanya sekedar mencari bahan dengan harga murah. Dan yang ketiga, dalam proses produknya sendiri ini berjalan rutin setiap hari, bahkan kapasitasnya pun bisa mencapai 20 bal per hari. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh usaha Siwang Nona Sariti ini sudah berjalan dengan konsisten dalam skala yang cukup besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian strategi pemasaran dan penataan tokonya. Yang pertama, karena sebelumnya pemilik Siwang Nona Sariti ini sudah memiliki pengalaman di bidang retail, ia cukup memahami nih perilaku konsumen secara langsung di lapangan. Nah, pengalaman tersebut kemudian diterapkan dalam pengaturan toko agar tampil lebih menarik dan memberikan kenyamanan bagi para pembeli. Nah, yang kedua itu ada produk unggulan seperti Siwang. Biasanya produk ini ditempatkan di bagian paling depan agar lebih mudah terlihat dan dapat langsung menarik perhatian konsumen yang sedang lewat. Nah, yang ketiga, selain itu, produk yang memiliki margin keuntungan yang tinggi atau sedang dalam masa promosi itu akan ditempatkan pada area yang strategis, yang mudah terlihat dan dijangkau oleh konsumen, sehingga dapat menarik perhatian tanpa perlu upaya promosi secara langsung.
Selanjutnya, inovasi yang dilakukan Siwang Nonasariti ini lebih terfokus pada tampilan luar produk seperti kemasan dan desainnya. Nah, ini tujuannya supaya produk tetap bisa bersaing dan terlihat menarik di mata konsumen zaman sekarang, terutama pada generasi muda. Meskipun tampilannya terus disesuaikan, cita rasa dari produk aslinya ini tetap dijaga. Resep yang digunakannya juga tidak banyak diubah, supaya rasa khasnya tidak hilang dan tetap mempertahankan keunikan dari Siwang itu sendiri. Halo semuanya, perkenalkan saya Lia Cianti dan saya di sini akan membahas mengenai bagaimana desain produk dan kemasan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Perbedaan antara kemasan dan proses produksi pada Siwang Premium dan Siwang biasa ternyata sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen. Kemasan Siwang Premium memberikan kesan lebih eksklusif dan lebih menarik secara visual. Hal ini tentunya meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen karena tampilannya tampak lebih berkualitas. Dari sisi proses produksi, Siwang Premium juga memberikan metode manual yang lebih detail, mulai dari pengupasan hingga pemotongan. Hal ini tentunya menghasilkan tekstur dan rasa yang lebih baik dibandingkan dengan Siwang biasa yang diproses menggunakan mesin. Kombinasi antara dua kemasan yang menarik dan proses produksi teliti inilah yang memberikan pengalaman konsumen merasa puas karena merasa mendapatkan produk yang berkualitas tinggi. Dan yang lebih penting, kepuasan ini mendorong loyalitas pelanggan yang puas cenderung akan melakukan pembelian ulang dan bahkan merekomendasikan produk ini kepada orang lain. Jadi, desain produk yang baik bukan hanya soal tampilan, tapi juga pengalaman dirasakan oleh konsumen yang pada akhirnya berdampak langsung pada loyalitas mereka terhadap produk. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kemasan dari produk Siwang Nonasariti. Seperti yang bisa dilihat bahwa produk Siwang Nonasariti ternyata hadir dalam berbagai jenis kemasan, mulai dari toples dan juga ada kemasan pouch agar lebih praktis. Kemasan ini nggak cuma berfungsi buat melindungi produk dari udara ataupun kelembapan, tapi juga dibuat menarik agar bisa menarik perhatian konsumen. Label pada kemasan juga konsisten menampilkan brand Siwang Nonasariti dan informasi penting seperti komposisi dan tanggal kadaluarsa. Dengan variasi kemasan seperti ini, produk Siwang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknologi berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan, khususnya pada produk Siwang. Dalam proses produksi Siwang digunakan dua metode utama, yaitu metode manual untuk Siwang Premium dan metode mesin untuk Siwang biasa. Penggunaan mesin seperti pengupas dan pemotong bawang memungkinkan produksi Siwang biasa dilakukan secara massal dan cepat. Hal ini tentu sangat membantu untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar dan menjaga harga tetap terjangkau. Namun, penggunaan mesin juga memiliki kelemahan. Mesin terkadang membuat tekstur produk menjadi kurang halus dan bisa sedikit mengubah rasa dibandingkan dengan proses manual. Sebaliknya, untuk Siwang Premium, semua proses produksi dilakukan secara manual dan lebih detail. Pengupasan dan pemotongan dilakukan dengan tangan sehingga kontrol kualitas bisa lebih ketat. Setiap potongan dapat disesuaikan presisi untuk mempertahankan rasa dan tekstur terbaik. Keunggulan ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang lebih memperhatikan kualitas dan pengalaman rasa yang premium. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam menyimpan dan distribusi produk yang mendukung kualitas tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produk tanpa mengorbankan kualitas, terutama bila diimbangi dengan sentuhan manual. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Laksmi Perbeningrum. Di sini saya akan menjelaskan gambar fishbone di atas. Untuk sebab manpowernya yaitu tidak memahami pentingnya resep. Selanjutnya, menggunakan takaran yang bahannya tidak sesuai. Selanjutnya, karyawan yang tidak mematuhi resep. Untuk materialsnya, yaitu pemasok mengalami kegagalan panen.
Selanjutnya, karena pemasok memberikan bawang yang berukuran kecil. Untuk selanjutnya, bawang yang berkualitas rendah. Untuk metodenya, yaitu proses penggorengan, yaitu selanjutnya suhu penggorengan yang terlalu panas. Untuk selanjutnya, machinery, yaitu mesin pengering bawangnya yang rusak, akibatnya bawang terlalu berminyak. Selanjutnya, saya akan menganalisis hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis produk dalam House of Quality. Yang pertama ada kebutuhan pelanggan, yaitu tabel bagian kiri adalah daftar kebutuhan pelanggan. Di antaranya, harga terjangkau, rasa enak renyah dan gurih, aroma bawang yang khas, serta daya tahan produk lama, dan kemasan higienis dan menarik. Setiap kebutuhan diberi skor kepentingan dari 1 sampai 5 yang menunjukkan seberapa penting aspek tersebut bagi pelanggan. Selanjutnya ada asumsi perusahaan, yaitu kolom atas yang berjejer horizontal adalah elemen teknis yang bisa dikontrol oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kekayaan rasa, kualitas bahan, pengemasan, ketahanan, penyimpanan, dan biaya produk, serta teknis produksi. Selanjutnya ada hubungan antara kebutuhan dan teknis. Simbolnya, untuk simbol bintang hubungannya tinggi, bobotnya 5, untuk yang bulat hubungan sedang, bobot 3, untuk yang segitiga hubungan rendah, bobot 1. Untuk contohnya, rasa enak, renyah, dan gurih punya hubungan tinggi karena simbolnya bintang dengan kekayaan rasa dan kualitas bahan. Selanjutnya ada daya tahan produk lama berhubungan tinggi dengan ketahanan penyimpanan karena simbolnya bintang. Selanjutnya ada atap HOQ, yaitu correlation matrix. Atap rumah menunjukkan hubungan antar spesifikasi teknis, apakah saling mendukung atau bertentangan. Misalnya kekayaan rasa dan kualitas bahan saling mendukung dengan dibuktikan dengan simbol kekayaan rasa, biaya produk saling mendukung dengan simbol lingkaran yang berarti hubungan medium, dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada relative weight, yaitu bobot prioritas teknis. Bagian bawah kolom teknis menunjukkan nilai total dari kebutuhan pelanggan dikalikan dengan bobot hubungan. Misalnya kualitas bahan 56, teknik produksi 21, artinya kualitas bahan adalah area prioritas tinggi untuk ditingkatkan. Selanjutnya ada nilai target dan kategori produk. Bagian paling bawah menunjukkan target teknis untuk masing-masing produk. Misalnya produk Nona Sariti memiliki kekayaan rasa banyak dengan diberi bobot nilai 3, kualitas bahan baik diberi nilai 3, dan harga produk murah diberi nilai 3. Ada 3 produk pembanding, yaitu Siwang Mantap, Siwang Kuy dengan penilaian jika baik diberi nilai 3, jika sedang diberi nilai 2, dan jika buruk diberi nilai 1. Untuk yang terakhir, sebagai kesimpulan dari HOQ ini, yaitu fokus peningkatan sebaiknya pada kualitas bahan, teknik produksi, dan kekayaan rasa karena bobotnya tinggi. Selanjutnya, produk Nona Sariti memiliki performa terbaik menurut penilaian terhadap kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, HOQ ini membantu merancang atau memperbaiki produk berdasarkan suara pelanggan dengan pendekatan yang terstruktur. Halo, nama saya Hafidotunisa. Di sini kita akan mengetahui di tahap mana sih siklus hidup produk Siwang Nona Sariti ini. Saat ini, produk Siwang Nona Sariti berada pada tahap pertumbuhan, growth stage. Di tahap ini, brand sudah dikenal dan memiliki posisi yang cukup kuat di pasar. Namun, produk masih terus dikembangkan untuk mencapai potensi maksimalnya. Salah satu indikator dari tahap pertumbuhan ini adalah keinginan perusahaan untuk memperluas jaringan bisnis, contohnya dengan membuka cabang baru. Selama ini distribusi lebih banyak mengandalkan agen, tapi dengan adanya cabang, kontrol kualitas dan layanan bisa lebih terjaga. Selain itu,
Kehadiran cabang juga penting untuk memperkuat branding di berbagai daerah, memudahkan konsumen mengenali dan membeli produk langsung, serta meningkatkan efisiensi distribusi. Langkah ini juga akan mempercepat respon terhadap kebutuhan pasar, baik dalam hal inovasi produk maupun pengelolaan stok yang sesuai dengan permintaan lokal. Selanjutnya adalah faktor utama dalam tata letak yang baik adalah kemudahan akses dan pergerakan pelanggan. Dengan alur yang jelas, pelanggan bisa berbelanja nyaman tanpa merasa sesak atau bingung. Produk unggulan seperti Siwang Premium sebaiknya ditempatkan di area yang mudah dilihat seperti di dekat pintu masuk atau tengah toko yang sering dilewati pelanggan. Ini efektif menarik perhatian tanpa harus bergantung pada promosi verbal. Rak dan display perlu ditata sistematis berdasarkan kategori produk agar pelanggan lebih mudah menemukan apa yang mereka cari. Produk eksklusif atau oleh-oleh juga bisa diletakkan di area khusus untuk menambah pengalaman belanja yang menyenangkan. Area kasir sebaiknya berada dekat pintu keluar untuk mempercepat proses pembayaran dan mengurangi antrian. Tak kalah penting adalah kenyamanan pelanggan selama berbelanja. Pencahayaan yang cukup dapat membantu menampilkan produk dengan menarik. Terakhir, Nona Sariti juga menyediakan area duduk kecil untuk pelanggan yang datang bersama keluarga atau ingin istirahat sejenak. Perkenalkan, nama saya Aditya Saripagi. Saya akan mengetahui cara menentukan tata letak yang paling sesuai dengan jenis produk yang dijual serta dampak penataan tata letak terhadap pelanggan dalam berbelanja. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menempatkan produk yang paling diminati serta memiliki margin keuntungan yang tinggi di bagian depan toko. Cara ini memungkinkan produk-produk keunggulan menjadi lebih mudah terlihat oleh pelanggan. Begitu mereka masuk, ketika pelanggan pertama kali memasuki toko, perhatian mereka langsung tertuju pada produk-produk yang telah dipilih secara strategis, hingga mendorong mereka untuk membeli sebelum mempertimbangkan produk lain. Produk Siwang Premium Nona Sariti memiliki kualitas lebih tinggi dan harga lebih premium, dapat diletakkan di area yang lebih mudah dijangkau oleh pelanggan dibandingkan dengan produk biasa, dan produk Siwang diletakkan di rak di depan. Oke, berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya dan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan UMKM Siwang Nona Sariti ini dapat didukung oleh 3 faktor utama, yaitu kualitas produk, desain, dan juga tata letak toko, komitmen terhadap mutu bahan baku, inovasi dalam kemasan, serta penempatan usaha yang strategis terbukti mampu meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal ini juga dapat menjadikan Nona Sariti mampu bersaing secara profesional dan juga berpotensi tumbuh secara berkelanjutan. Berikut kami lampirkan juga foto bersama Bapak Agung selaku owner dari Siwang Nona Sariti saat wawancara dan juga kerja kelompok. Sekian presentasi kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang kedua. Sebelumnya kami udah bahas nih, gimana sih kualitas dari produk Nona Sariti, dan seperti apa sih desain produk Nona Sariti, lalu bagaimana sih tata letak dari toko Nona Sariti. Nah, sekarang kami akan membahas analisis supply chain management dan perencanaan agregat pada UD Ardijaya Baso Ikan Tuna. Oke, langsung aja ke videonya. Happy watching! Saya Muhammad Zikri Lamsumbara. Saya akan menjelaskan tentang supply chain management atau SCM.
Dalam bahasa Indonesianya adalah manajemen rantai pasokan. SCM adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, jasa, dan pemasok bahan baku hingga konsumen akhir. Ini bukan hanya sekedar mengirim barang, tapi juga tentang mengelola hubungan dengan pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. SCM melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan dan pengadaan, produksi dan pengelolaan, inventaris, hingga pengiriman dan pengembalian produk. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi pengadaan yang digunakan oleh UD Ardijaya dalam mengelola hubungannya dengan pemasok. Nah, di sini UD Ardijaya ini mengandalkan bahan baku utama berupa ikan segar, khususnya itu ikan tuna. Nah, untuk menjamin kelancaran pasokannya, mereka menjalankan sistem kemitraan dengan 5 pemasok tetap. Jadi bukan hanya bergantung pada satu pihak saja, tapi dibagi ke beberapa sumber. Hal ini berguna untuk menjaga ketersediaan stok dan kualitas bahan baku tetap stabil. Nah, proses distribusinya juga terorganisir nih. Ikan dikirim ke lokasi produk menggunakan mobil box freezer agar kesegaran ikannya itu tetap terjaga. Sementara bahan tambahan seperti tepung, bumbu, dan garam yang dikirim dalam jumlah yang lebih kecil itu biasanya diantar memakai mobil pick up. Nah, selanjutnya mengenai resiko yang timbul dari kerjasama dengan pemasok dan strategi apa yang digunakan oleh perusahaan dalam mengatasinya. Tentu saja dalam bekerja sama dengan pemasok pasti berpotensi adanya resiko. Nah, resiko yang sering dialami oleh UD Ardijaya ini adalah keterbatasan pasokan ikan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan cuaca yang ekstrim, kendala di laut, atau bahkan gangguan logistik dari pihak pemasoknya itu sendiri. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang digunakan oleh UD Ardijaya ini adalah diversifikasi pemasok, yang artinya mereka tidak hanya bergantung pada satu pemasok saja, tapi langsung bekerja sama dengan 5 pemasok yang berbeda. Hal ini bertujuan agar proses produksi tetap bisa berjalan dengan lancar meskipun salah satu dari pemasok itu mengalami kendala. Hai, perkenalkan nama saya Ayu Laksmi Prabeningrum. Di sini saya akan membahas mengenai cara UD Ardijaya untuk memilih pemasok dan sistem pengiriman yang dilakukan. UD Ardijaya dalam memilih pemasok sangat memperhatikan dua hal, yaitu kualitas ikan dan harga. Untuk kualitas ikan, biasanya UD Ardijaya memilih ikan yang segar, bersih, dan ukurannya sesuai karena hal itu sangat mempengaruhi kualitas rasa bakso ikan UD Ardijaya tersebut. Untuk harga juga sangat dipertimbangkan karena sangat mempengaruhi biaya produksi. Sebelum memulai kerjasama, biasanya UD Ardijaya selalu melakukan negosiasi, cek sampel, dan mengecek kualitas. Jika cocok, mereka langsung lanjutkan. Untuk sistem pengirimannya yaitu menggunakan truk box freezer untuk tetap menjaga kualitas ikan agar tetap segar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem pergudangan yang digunakan oleh UD Ardijaya dalam mengelola arus barang. Sistem pergudangan yang digunakan oleh UD Ardijaya yaitu menggunakan titik konsolidasi, di mana semua bahan baku dari para pemasok dikumpulkan dalam satu gudang, dan gudang tersebut juga menjadi tempat penyimpanan bahan baku utama serta tempat pengelolaannya. Perkenalkan, saya Aditya Seprayogi. Saya akan menjelaskan pengertian perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau penjadwalan agregat adalah perencanaan yang dilakukan untuk mengatur penyesuaian kapasitas produk dan sumber daya terhadap permintaan untuk mencapai biaya yang semaksimal mungkin. Peramalan permintaan ada yang terjangka pendek, menengah, dan panjang. Pada umumnya, perencanaan agregat disusun untuk rencana jangka menengah, yaitu antara 3 sampai 12 bulan. Hai semuanya, perkenalkan saya Lesyanti dan di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh UD Ardijaya, yaitu sebuah perusahaan bakso ikan yang ada di Bangkaloa, Indramayu.
Jadi mereka punya tantangan besar dalam operasional produksi karena permintaan pasar yang naik turun dan tidak menentu. Dari bulan Januari sampai April terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar. Kadang produksi mereka malah kekurangan waktu, namun permintaan yang tinggi. Dan di lain waktu malah kelebihan produksi yang bikin stok menumpuk. Nah, masalah ini juga makin rumit karena tenaga kerja mereka kurang fleksibel. Jadi agak susah buat ikuti perubahan permintaan yang cepat. Pilihan kayak lembur atau nyewa pihak luar malah bikin biaya produksi tambah mahal. Makanya, Udah Adijaya butuh strategi perencanaan agregat yang lebih fleksibel, adaptif, dan tentunya efisien. Salah satu solusi yang bisa dipakai yaitu pendekatan grafik yang bisa bantu evaluasi berbagai skenario produksi. Dengan begitu, mereka bisa bikin keputusan yang pas dalam mengatur kapasitas, tenaga kerja, dan biaya, apalagi buat ngadepin pasar yang fluktuatif seperti sekarang ini. Halo, saya Hafidatunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan grafik untuk perencanaan agregat bagi pemasok atap. Oke, di slide ini kita membahas proyeksi permintaan bulanan yang menjadi dasar perencanaan agregat bagi pemasok atap. Mari kita lihat tabel yang sudah kita buat. Bisa dilihat ya. Di bulan Januari, peramalan permintaannya 40.000, hari produksinya 31 hari, permintaan perharinya 1.440. Di bulan Februari, peramalan permintaan 28.000, hari produksinya 29 hari, permintaan perharinya 1.000. Di bulan Maret, peramalan permintaan 30.000, hari produksinya 31, permintaan perharinya 1.000. Di bulan April, peramalan permintaannya 40.000, hari produksinya 30 hari, permintaan perharinya 1.440. Total 138.000 dengan total hari produksi 120 hari. Kita lihat bahwa total permintaan selama 4 bulan adalah 138.000 unit dan total hari kerja adalah 120 hari. Maka permintaan rata-rata per hari adalah 1.150 unit. Oke, slide selanjutnya ada strategi perencanaan agregat lainnya. Dalam perencanaan agregat, kita memiliki beberapa alternatif strategi. Yang pertama, menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai permintaan rata-rata. Yang kedua, menjaga produksi tetap dan menggunakan subkontrak untuk permintaan lebih. Yang ketiga, kombinasi kerja lembur dan subkontrak untuk lonjakan permintaan. Yang keempat, menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan perekrutan dan pemberhentian sesuai kebutuhan. Oke, kita bisa menganalisis biaya dari tiap strategi menggunakan tabel berikut. Biaya penyimpanan persediaan Rp30 per pieces. Yang bawahnya tarif upah rata-rata Rp12.500 per jam untuk karyawan reguler. Terus ada tarif upah lembur 10.000 per jam digunakan bila ada kerja tambahan di luar jam normal. Jam kerja per 900 unit yaitu 0,5 jam. Artinya, setiap pekerja bisa menghasilkan 900 unit atau 900 butir bakso dalam setengah jam. Kembali lagi dengan saya, Nadia Sabrina, dan di sini saya akan jelasin analisis pendekatan rencana 1. Nah, seperti yang sudah dibahas oleh video di slide sebelumnya, kita dapat mengetahui nih bahwa UD Ardijaya memproduksi sekitar 1.150 pieces bakso per harinya dan juga peramalan permintaan di bulan Januari 40.000 pieces, di bulan Februari 28.000 pieces, di bulan Maret 30.000 pieces, dan di bulan April 40.000 pieces.
Nah, pada tabel di atas diketahui bahwa bulan Januari memiliki hari produksi selama 31 hari, di bulan Februari 29 hari, di bulan Maret 31 hari, dan di bulan April 30 hari. Pada bulan Januari memproduksi 35.650 pieces. Di bulan Februari memproduksi 32.200 pieces. Di bulan Maret 35.650 pieces dan di bulan April 34.500 pieces. Cara menghitungnya yaitu 1.150 pieces dikali hari produksi tiap bulannya. Nah, pada perubahan persediaan bulanan di bulan Januari tidak memenuhi peramalan permintaan karena memproduksinya hanya 35.650 pieces, sedangkan peramalan permintaannya 40.000 pieces. Jadi di bulan Januari minus 4.350 pieces. Tapi ketika di bulan Februari persediaan melebihi peramalan permintaan. Jadi persediaannya masih tersisa sebanyak 4.200 pieces. Begitupun juga pada bulan Maret, persediaan melebihi peramalan permintaan. Jadi persediaannya masih tersisa sebanyak 5.650 pieces. Tapi ketika bulan April, persediaan kembali kurang dari peramalan permintaan. Jadi perubahan persediaan bulanannya adalah minus 5.500. Jadi, pada persediaan akhir di bulan Januari, minus 4.350 pieces. Di bulan Februari, minus 150. Itu dari min 4.350 ditambah 4.200. Di bulan Maret, 5.500. Itu dari minus 150 ditambah 5.650. Dan pada bulan April memiliki persediaan akhir 0. Dari 5.500 ditambah min 5.500. Jadi, total unit persediaan yang dibawa dari satu bulan ke bulan berikutnya yaitu sebanyak 10.000 pieces. Untuk mengetahui tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1.150 pieces per hari, kita harus mengetahui nih bahwa setiap pieces membutuhkan 0,5 jam kerja. Setiap pekerja bekerja 8 jam per hari. Setiap pekerja dapat menghasilkan 16 pieces. Cara menghitungnya adalah 8 jam dibagi 0,5 jam. Perusahaan perlu memproduksi 1.150 pieces per hari, maka 1.150 dibagi 16 pieces sama dengan 72 pekerja. Maka dapat diketahui nih bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1.150 pieces per hari adalah 72 pekerja. Kemudian, untuk menganalisis biaya, di sini ada biaya penyimpanan persediaan. Cara menghitungnya adalah 10.000 pieces dikali Rp30. Jadi hasilnya Rp300.000. Untuk biaya upah tenaga kerja reguler sebanyak 864 juta. Itu dari 72 pekerja dikali Rp100.000 kemudian dikali 120 hari. Nah, jadi begitu teman-teman. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode grafik pada UD Ardijaya ini, diperoleh bahwa untuk memenuhi target produksi harian sebanyak 1.150 pieces bakso per hari, maka secara teoritis UD Ardijaya membutuhkan sekitar 72 orang pekerja dengan asumsi proses produksi dilakukan secara manual. Tapi pada kenyataannya, di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan hanya mempekerjakan 7 orang tenaga kerja tetap. Perbedaan yang cukup signifikan ini dapat dijelaskan oleh penggunaan teknologi dan mesin produk otomatis yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja pada perusahaan UD Ardijaya.
seperti mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual serta menekan biaya operasional. Di sini dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi produksi secara tepat dapat menggantikan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar dan tetap mampu menjaga kapasitas output sesuai permintaan pasar. Nah, di sini ada dokumentasi ketika kelompok 1 sedang melakukan observasi wawancara di perusahaan UD Ardijaya, dan di sebelah kiri saya ini adalah foto kelompok 1 bersama Pak Haji Aco selaku owner dari UD Ardijaya Baso Ikan Tuna, dan di sebelah kanan saya adalah foto ketika kelompok 1 sedang kerja kelompok mengerjakan proposal dan PowerPoint ini. Kemudian di sini juga ada foto produk dari bakso ikan tuna, dan ada juga di sini dari isi perusahaannya, yaitu ada pekerjanya terus sedang melakukan apa gitu. Di situ kita ngefoto karena sudah izin. Lalu ada produk bakso ikan tunanya juga yang sudah bal-balan gitu, jadi udah pesenan. Dari penjelasan kelompok kami tadi, dapat disimpulkan bahwa UD Ardijaya sudah cukup baik dalam mengelola rantai pasok, terutama dalam pengadaan bahan baku ikan tuna yang segar. Perusahaan juga bekerja sama dengan banyak pemasok agar pasokan tetap lancar dan tidak bergantung kepada satu pemasok saja. Sistem pengiriman dan penyimpanan bahan baku juga sudah cukup bagus dan efisien, sehingga bahan baku maupun persediaan tetap segar. Di sisi lain, dalam perencanaan agregat, UD Ardijaya sempat mengalami tantangan karena permintaan pasar yang naik turun setiap bulannya, seperti pada bulan Februari mengalami penurunan karena saat itu bulan puasa. Perhitungan menunjukkan perusahaan butuh 72 pekerja untuk memenuhi produksi harian, tapi kenyataannya perusahaan menggunakan mesin modern untuk menggiling dan mencetak bakso. Jadi jumlah tenaga kerjanya yang dibutuhkan jauh lebih sedikit, hanya sekitar 7 orang pekerja tetap. Ini menunjukkan bahwa teknologi bisa membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya produksi secara signifikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen operasional di UD Ardijaya ini sudah cukup baik dan bisa jadi contoh bagi UMKM lain dan bisa lebih efisiensi dan kompetitif di persaingan pasar. Sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata dari kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.